diciptakan. Jadi hal pokok yang berkaitan dengan bersuci adalah yang pertama yaitu air, ya. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Allah menurunkan dari langit air yang suci lagi bersih. Ya. Air itu banyak sekali. Allah telah menurunkan air. Dengan air itu menjadi dunia ini hidup. Jadi air itu adalah kehidupan. Al-ma'u huwal hayah kata ulama. Air itu kehidupan. Tidak ada air semua makhluk mati. Ya. Manusia mati kalau tidak ada air. Binatang mati kalau tidak ada air. Tumbuh-tumbuhan juga mati kalau tidak ada air. Ikan mati kalau tidak ada air. Ya, jadi kehidupan mati tanpa air. Ya, Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan hujan itu Allah menghidupkan tanah yang tadinya mati. Coba saja setengah bulan, setengah tahun tidak hujan. Bagaimana rumput saja mati, binatang-binatang tidak dapat makan, semua mati, rumput-rumput kering semuanya. Ya, sekarang saja ya, bagian Lombok Timur, Lombok Tengah itu ya, Pak Lalu ini, Pak RT, kering kerontang karena tidak ada air, tanah tidak bisa ditanami karena tidak ada air. Ya, itu ya karena tidak ada air. Begitu air turun, semuanya hidup, rumputan mulai tumbuh. Semua makhluk Allah senang kalau ada air. Ya, kita tidak ada air susah. Ya, belum mandi saja, badan kita panas dan lain sebagainya, belum mandi rasanya luar biasa. Ya, tidak ada air. Betapa besar ya nikmat Allah berupa air ini. Ya, nah oleh karena itu dalam agama air itu macam-macam. Ada hukumnya. Tidak semua air bisa dipakai bersuci. Tidak semua air bisa diminum. Ya, tidak semua air bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Ya, nah, itu tidak semua. Makanya kita dijelaskan tentang air ini. Ya, kalau dalam kitab kecil dikatakan ya air yang boleh dipakai bersuci itu ada berapa? Ada 7 macam air kan? Air ma'usama, pertama air langit, air hujan maksudnya. Nah, kalau hujan lebat, bisa kita pakai mandi, bisa kita pakai berwudu, dan lain sebagainya. Ma'us sama, air langit, air hujan maksudnya. Ma'un nahri, air sungai. Ya, sungai yang besar. Ya, air yang penting sungai. Kan? Air sungai besar. Ma'ul biri, air sumur. Ada air sumur. Ya, rata-rata kita semuanya ya punya sumur. Nah, itu air itu adalah suci. Ada ma'ul bahri, air laut. Ya, air laut itu walaupun dia asin, tapi dia merupakan air yang sangat besar dan suci hukumnya. Air laut itu tidak pernah najis. Ya, tidak pernah najis. Apapun, walaupun laut semua, misalnya ikan itu mati jadi bangkai di sana, tidak merubah kedudukan air laut itu menjadi air yang suci menyucikan atau disebut dengan air mutlak. Ya, karena sangat banyak. Itulah sebabnya juga semua sungai itu pasti ujungnya ke laut. Ya kan ujung. Apa yang mengalir di sungai? Bangkai, sampah, semuanya ke lautan itu. Ujung-ujungnya di lautan. Itu hikmahnya Allah menjadikan air laut itu asin. Andai kan tidak asin, maka semua binatang laut itu mati. Karena apa? Karena sampah, bangkai yang kotoran binatang, kotoran manusia, semuanya pasti akan mengalir ke lautan. Jadi Allah ciptakan air laut itu asin supaya membuat semua yang masuk ke dalamnya itu tidak berguna. Jadi untuk menetralisir segala bentuk kotoran, sampah, kotoran binatang, kotoran manusia apapun yang masuk ke air laut. Dan air laut itu adalah air yang suci menyucikan. Ma'ul ain, air mata air misalkan seperti air embun di sana di pegunungan yang muncul dari celah-celah batu. Ya, itu air mata air itu. Apalagi namanya? Ya, air embun pagi. Kalau ada air pagi hari itu, ya, di pohon, di daun-daun pohon kayu itu ya. Misalnya kalau ada air-air, nah itu andaikan kita kumpulkan dia banyak, itu menjadi suci dan bisa dipakai. Nah, nanti dari ketujuh macam air ini akan dibagi menjadi beberapa macam air istilahnya dalam agama. Pertama adalah
air yang suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Mana dia? Ya seperti air yang 7 tadi itu. Di air itu suci pada dirinya dan bisa dipakai untuk bersuci. Air hujan, kalau di tadom bisa dipakai minum, bisa juga dipakai mengangkat hadas. Contohnya misal bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi besar. Begitu juga air sumur yang kita pakai sehari-hari, bisa diminum, bisa juga dipakai bersuci. Air sungai, air laut, semuanya sama. Itu namanya air suci menyucikan atau air mutlak. Ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, karena apa? Karena ada embel-embelannya, air teh. Ya, air teh itu dia suci, air mineral yang air yang sudah ada campurannya, sejenis minum-minuman itu kan semuanya suci, itu air. Tapi karena ada campuran maka ia menjadi suci pada dirinya, tidak bisa dipakai untuk bersuci yang lain. Tidak bisa dipakai berwudu teh botol, tidak bisa. Dia hanya bersuci pada dirinya dan hanya bisa diminum saja. Tidak boleh dipakai mandi teh botol, ceprit, apa itu? Tidak boleh, karena dia tidak mensucikan. Dia hanya suci pada dirinya. Ada air yang sudah dipakai, namanya air mustakmal. Nah, itu ada air namanya yang sudah dipakai. Bagaimana hukum air mustakmal, air yang sudah dipakai itu? Nanti akan datang penjelasannya. Air yang sudah dipakai, misalnya kita mandi di dalam kamar mandi. Nah, sisa-sisa air itu kita tampung lagi. Misalkan, ya, kita tampung atau kita mandi di bak kita, masuk di sana. Di dalam bak itu berkerem. Berarti air itu sudah dipakai, itu namanya air mustakmal. Boleh tidak dipakai berwudu atau mengangkat hadas istilahnya. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Yang terakhir namanya air yang kena najis atau air mutanajis. Nah, bagaimana statusnya? Nah, itulah nanti yang akan dijelaskan satu persatu. Nah,